Apakah kalian tahu kalau Cristiano Ronaldo muda pernah menjadi incaran tackle brutal para pemain lawan di sebuah laga Piala Dunia? Tahun 2006, di usia baru 21 tahun, Ronaldo tampil penuh harapan untuk Portugal. Tapi malam itu yang terjadi di lapangan bukan sekedar pertandingan, melainkan pertarungan penuh drama dan kekerasan. Belanda menjadikan Ronaldo sasaran empuk. Tackle demi tackle menghantam tubuhnya, hingga ia harus menahan rasa sakit, menangis, dan meninggalkan lapangan dengan air mata. Dan tahukah kalian, laga itu bukan hanya meninggalkan air mata Ronaldo. Pertandingan ini menghasilkan 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Sebuah rekor Piala Dunia yang bertahan lebih dari 1 dekade. Bahkan saking panasnya, legenda Portugal, Luis Figo, sempat melakukan tandukan kepada lawan, tapi hanya dikasih kartu kuning. Bahkan Presiden FIFA saat itu, Sepp Blatter, sampai bilang sang wasit seharusnya juga mengasihkan kartu kuning untuk dirinya sendiri karena cara memimpin yang begitu kacau. Inilah laga yang kemudian dicatat sejarah sebagai Battle of Nuremberg, pertandingan paling brutal, penuh drama, dan sampai hari ini masih jadi bahan perdebatan. Momen itu terjadi pada tahun 2006 di kota Nuremberg, Jerman. Sejak awal, semua tanda sudah ada bahwa laga ini tidak akan berjalan normal. Kita bicara tentang babak gugur Piala Dunia, panggung terbesar yang bisa diimpikan seorang pesepak bola. Disinilah mimpi bisa lahir, dan disinilah mimpi juga bisa hancur seketika. Portugal dan Belanda datang dengan misi besar. Keduanya sama-sama negara kuat, sama-sama dihuni pemain bintang. Tapi ironisnya, tidak ada satupun dari mereka yang pernah mengangkat trofi Piala Dunia. Artinya taruhannya luar biasa tinggi. Bagi kedua tim, inilah kesempatan emas yang tidak boleh dilepaskan. Mereka lapar, mereka ambisius, mereka rela melakukan apapun untuk menang. Dan malam itu di Nuremberg, segala sesuatu yang membuat sepak bola indah berubah menjadi pertarungan penuh kebencian. Tapi sebelum bicara tentang malam itu, kita harus melihat ke belakang. 2 tahun sebelum Piala Dunia 2006, Portugal dan Belanda sudah lebih dulu beradu di panggung besar. Tepatnya di Euro 2004. Saat itu, mereka bertemu di semifinal. Laga berjalan ketat, penuh drama, dan akhirnya Portugal keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 2-1. Belanda harus tersingkir, sementara Portugal melaju ke final. Kekalahan itu bukan hanya kekalahan biasa. Bagi Belanda, itu adalah luka, sebuah trauma yang mereka simpan dalam-dalam. Mereka merasa dikhianati oleh takdir. Mereka merasa dirampas dari panggung terbesar. Dan luka itu tidak pernah sembuh. Jadi, ketika undian mempertemukan mereka kembali di babak 16 besar Piala Dunia 2006, Belanda tidak hanya datang untuk menang. Mereka datang dengan dendam di hati dan dengan balas dendam di pikiran mereka. Dan inilah yang membuat laga ini semakin panas. Ada 16 pemain dari semifinal Euro 2004 yang kembali turun di pertandingan ini. 16 pemain dengan ingatan segar tentang luka lama, tentang ejekan, tentang air mata, dan tentang mimpi yang direbut lawan. Bayangkan saja, 2 tahun dendam dipendam, lalu akhirnya meledak di panggung terbesar sepak bola dunia. Portugal datang sebagai favorit. Mereka tampil perkasa di fase grup, menyapu bersih semua pertandingan. Mereka bukan tim yang hanya mengandalkan 1 bintang. Mereka punya koleksi pemain kelas dunia. Luis Figo, legenda hidup dan pemenang Ballon d'Or. Deco, sang otak permainan yang elegan dan cerdas. Manise, gelandang petarung yang siap mengorbankan segalanya. Ricardo Carvalho, benteng pertahanan yang kokoh. Helder Postiga, striker yang sering jadi kartu kejutan. Dan tentu saja semua mata tertuju pada anak muda berusia 21 tahun yang tengah bersinar, Cristiano Ronaldo. Bagi banyak orang, Ronaldo adalah simbol harapan baru Portugal. Pemain muda penuh talenta, cepat, kuat, penuh trik, dan punya ambisi yang tak terbendung. Malam itu, semua orang menantikan Ronaldo untuk bersinar. Namun sayangnya, Belanda punya rencana lain.
Mereka datang bukan untuk menyaksikan Ronaldo menciptakan sejarah. Mereka datang untuk menghentikannya, dan jika perlu dengan cara apapun. Karena Belanda juga bukan tim biasa. Mereka datang dengan skuad yang sama mengerikannya. Di bawah Mister ada Edwin van der Sar, salah satu kiper terbaik di dunia saat itu. Di depan ada pemain muda berbakat seperti Robin van Persie dan Arjen Robben. Lini depan juga diperkuat oleh sang pekerja keras seperti Dirk Kuyt. Sementara lini tengah mereka dipenuhi keseimbangan antara kreativitas dan semangat pantang menyerang. Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Giovanni van Bronckhorst, dan tentu saja sang petarung tanpa kompromi, Mark van Bommel. Dengan dua tim besar, dua sejarah dendam, dan dua generasi emas yang sama-sama ingin membuktikan diri. Pertandingan ini sejak awal sudah dimulai dengan tensi tinggi. Dan benar saja, ketika peluit dimulai, lapangan hijau di Nuremberg bukan lagi tempat bermain bola. Itu berubah menjadi arena peperangan. Hanya 90 detik setelah kick off, kita sudah melihat kartu kuning pertama setelah Mark van Bommel menjatuhkan Cristiano Ronaldo di sekitar garis tengah. Itu menjadi petunjuk awal untuk bagaimana seluruh pertandingan akan berlangsung. Tackle itu buruk, tapi bukan yang terburuk yang Ronaldo alami malam itu. Yang berikutnya justru mengakhiri pertandingannya lebih cepat dan membawanya langsung keluar pertandingan. Namun sebelum itu, Belanda mencoba mencuri keunggulan. Arjen Robben memiliki sebuah peluang, tetapi ia gagal karena tendangannya terlalu ke atas. Beberapa menit kemudian, Belanda kembali mencoba dengan tendangan bebas jarak jauh. Tetapi itu tidak banyak mengancam gawang Ricardo di bawah Mister Portugal. Pada menit ke-7, seorang pemain Belanda, Paul Roos, meluncur dengan brutal dan kakinya menghantam tepat ke paha Cristiano Ronaldo. Sebuah tackle yang tidak hanya keras, tapi juga sangat kejam. Suara benturan itu membuat semua orang yang menonton menahan nafas, seolah kaki muda Ronaldo bisa saja patah di tempat. Wasit langsung mengangkat kartu kuning. Tapi kartu itu rasanya terlalu ringan dibanding rasa sakit yang diderita. Ronaldo terjatuh menahan perih. Tim medis Portugal segera masuk. Buru-buru membalut pahanya yang memerah. Dari ekspresinya semua orang tahu ini bukan sekedar tackle biasa. Ini adalah serangan yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Namun di balik perih itu, Ronaldo mencoba bangkit. Dengan kaki yang dibalut, ia berusaha kembali ke lapangan. Masih ingin membuktikan bahwa ia bisa melawan rasa sakit. Tapi siapapun yang menyaksikan tahu sesuatu yang jahat sedang berlangsung di balik semua ini. Saat itu semuanya menjadi jelas. Belanda tidak hanya datang untuk bermain sepak bola, mereka datang dengan misi lain, memburu Cristiano Ronaldo. Mereka tahu betul di usia 21 tahun, Ronaldo sudah menjadi mesin penggerak Portugal. Sosok yang bisa membalikan keadaan kapan saja. Maka bagi Belanda, menyingkirkannya sejak awal adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Para pemain Portugal melihat apa yang dilakukan Belanda dan mereka marah. Jadi mereka pun siap untuk perang. Mereka mulai memburu para pemain yang telah melanggar Ronaldo, membalaskan dendam untuk pemain mudanya. Ingat, Van Bommel adalah pemain pertama yang menjatuhkan Ronaldo 90 detik sejak awal laga. Maka pada menit ke-20, Manise menjatuhkan Van Bommel di dekat garis tepi lapangan. Pemain Portugal itu mendapat kartu kuning, tetapi ia tidak peduli. Itu adalah balas dendam dan rasanya memuaskan. Tetapi apa yang terjadi pada pemain kedua yang mencoba mencederai Ronaldo jauh lebih buruk. Kamu mungkin tidak akan percaya, tapi sebentar lagi kamu akan melihatnya sendiri. Namun sebelum itu, Manise menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang bisa melakukan segalanya. Hanya 3 menit setelah membalas dendam untuk Ronaldo dengan sebuah tackle keras, ia memberikan balas dendam paling sempurna untuk Portugal dengan membawa mereka unggul melalui sebuah golnya. Ia menerima umpan dari Petit tepat di tepi kotak Belanda, melewati 2 pemain lalu melepaskan tendangan keluar jangkauan Van der Sar. Gol itu sangat penting bagi para penggemar, staf, dan pemain Portugal. Belanda memang lebih banyak pelanggaran, lebih banyak kartu kuning, lebih banyak tenaga, dan lebih banyak momentum pada saat itu.
Tetapi gol Manise membuat Portugal unggul di statistik yang paling penting. Dan jika kamu pikir Belanda sudah memainkan permainan yang kasar ketika skor masih 0-0, itu menjadi 10 kali lebih parah setelah mereka tertinggal. Satu-satunya perbedaan adalah kali ini Portugal sudah siap untuk membalas apa yang dilakukan pemain Belanda. Yang terlihat di lapangan bukan lagi sepak bola indah. Tendangan lebih sering diarahkan ke kaki lawan daripada ke bola. Tubuh-tubuh saling berbenturan lebih sering daripada peluang tercipta. Duel fisik lebih mendominasi daripada dribble yang memikat mata. Intinya, malam itu kita disuguhi drama yang jauh lebih liar dari permainan. Seolah para pemain melupakan tujuan mereka, bukan lagi tentang mencetak gol, melainkan tentang melunasi dendam lama. Dan untuk sesaat kita semua sempat tertipu. Ada momen singkat di mana terlihat seakan kedua tim sepakat berhenti berperang, menurunkan tensi, dan memilih bermain sepak bola yang sebenarnya. Tapi kenyataannya itu hanyalah ilusi. Karena beberapa detik kemudian, perang kembali pecah. Intensitas dan kerasnya pertandingan lebih tinggi, lebih panas, lebih brutal, dan jauh lebih kejam. Menit ke-31, Costinha datang dengan tackle keras yang membuat Philip Cocu terlempar ke udara, dan kartu kuning langsung diangkat wasit. Stadion semakin panas, tapi drama sebenarnya ada di sisi lain. Cristiano Ronaldo, setelah tackle horor di menit ke-7, ia mencoba bertahan. Pahanya masih terasa sakit, tapi ambisinya lebih besar dari rasa perih. Ia berusaha keras untuk tetap berdiri, berharap bisa bertahan setidaknya sampai turun minum. Namun tubuhnya berkata lain. Beberapa menit kemudian ia kembali terjatuh. Rasa sakit itu tak tertahankan lagi. Kamera menangkap wajahnya, mata berkaca-kaca, penuh amarah sekaligus kesedihan. Seorang anak muda berusia 21 tahun, penuh mimpi dan lapar akan panggung besar, kini harus menyerah. Pada menit ke-33 dengan hati hancur, Ronaldo digantikan oleh Simao. Melihat bintang muda mereka terpaksa meninggalkan lapangan dengan air mata, amarah Portugal benar-benar memuncak. Bermain keras mungkin bisa dimaklumi, tapi mencoba menghancurkan karir salah satu talenta terbesar yang mereka punya, itu sudah kelewatan. Di titik itulah Portugal menarik garis. Mereka tidak akan tinggal diam. Mereka bersumpah akan membalas. Namun tidak dengan terburu-buru. Mereka menahan diri, menyembunyikan amarah, menunggu saat yang tepat. Mereka membiarkan Belanda maju lebih dulu, seolah berkata, "Silakan, tunjukkan permainan kalian. Tapi ingat, kami akan membalas dengan cara kami sendiri." Menit ke-37, Robin van Persie nyaris menciptakan sebuah keajaiban. Ia menerima bola di kotak penalti, lalu dengan dingin membuat dua pemain Portugal terjatuh dan tak berdaya. Namun, tembakannya justru meluncur tipis melebar di sisi kanan gawang. Itu seharusnya jadi momen emas Belanda, peluang terbaik mereka sejauh ini. Tapi ternyata itu hanyalah awal, karena tak lama kemudian situasi justru semakin memanas. Semua tackle keras, dorongan, dan benturan di babak pertama akhirnya meledak pada menit ke-39. Costinha yang sudah mengantongi kartu kuning nekat menjatuhkan Andre Ooijer. Wasit langsung dikerubungi. Pemain Belanda mendesak keras agar Costinha diusir. Sementara pemain Portugal berteriak membela rekannya. Ketegangan semakin menebal. Costinha lolos kali ini. Ia masih bertahan di lapangan. Tapi semua orang tahu itu hanya soal waktu sebelum kartu merah benar-benar diberikan. Menit ke-43, ketegangan mencapai titik mendidih. Nuno Valente mengangkat kakinya terlalu tinggi dan menghantam dada Arjen Robben di dalam kotak penalti. Semua orang terkejut. Itu jelas-jelas momen kombinasi penalti dan kartu merah sekaligus. Namun Portugal bisa bernafas lega. Hakim garis sudah lebih dulu mengangkat bendera. Ada posisi offset dalam proses serangan itu dan semua drama seakan dihapus begitu saja. Portugal terselamatkan untuk sementara. Tapi pada saat itu, satu hal sudah tidak terbantahkan. Pertandingan ini sedang menuju ke jurang yang dalam. Kita semua tahu kartu merah akan segera keluar. Namun sebelum itu, kedua tim sama-sama punya peluang nyata untuk mencetak gol. Tendangan bebas Schneider di menit ke-44
melambung jauh di atas Mistar. Tetapi tembakan Pauleta dari dalam kotak memaksa Van der Sar melakukan penyelamatan gemilang. Kalau kalian pikir babak pertama akan berakhir begitu saja, kalian salah besar. Masih ada satu kejutan lagi sebelum turun minum. Di masa tambahan waktu, Costinha melakukan blunder yang tak bisa dipercaya. Di tengah lapangan, tanpa ada ancaman nyata, tiba-tiba ia mengangkat tangannya dan menyentuh bola. Seolah ia lupa bahwa ia sudah mengantongi kartu kuning. Dan wasit dengan wajah tanpa ragu langsung mengangkat kartu kuning kedua, yang artinya adalah kartu merah. Costinha diusir. Portugal kini harus bermain dengan 10 orang. Skor memang masih 1-0 untuk Portugal, tapi situasi langsung berubah drastis. Belanda kini unggul jumlah pemain dan semua orang tahu jalan Portugal menuju kemenangan baru saja jadi lebih sulit. Di pinggir lapangan, Luis Felipe Scolari sadar betul strategi harus dirombak. Ini bukan lagi soal permainan indah, ini soal bertahan hidup. Babak kedua tak lagi terlihat seperti sepak bola, melainkan lebih mirip perang habis-habisan. Menit ke-49, Belanda hampir saja menyamakan kedudukan. Philip Cocu, sang gelandang berpengalaman, tiba-tiba menemukan dirinya dalam ruang bebas di kotak penalti. Semua berawal dari sebuah upaya recycle kick yang gagal. Bola membentur bek Portugal dan jatuh tepat di hadapan Cocu, sebuah hadiah yang tak bisa dia sia-siakan. Dengan satu sentuhan kaki kanan, ia melepaskan tendangan voli. Ricardo hanya bisa menatap. Semua orang menahan nafas. Tapi sepak bola bisa sekejam itu. Bola menghantam keras Mister gawang, memantul deras, dan harapan Belanda lenyap seketika. Dalam hitungan detik, stadion berubah dari degupan jantung yang berhenti menjadi erangan kekecewaan. Itu adalah peluang emas, peluang terbaik pertandingan sejauh ini. Tapi yang lebih menegangkan, ini baru permulaan. Masih ada lebih banyak peluang, lebih banyak tabrakan, lebih banyak drama, dan tentu saja lebih banyak kartu yang menunggu. Faktanya, drama berikutnya datang hanya semenit setelah peluang emas Cocu. Petit menarik Van Bommel di lini tengah, sebuah pelanggaran yang jelas-jelas menghentikan serangan. Kartu kuning langsung keluar, tapi Van Bommel tidak membuang waktu. Ia bangkit dengan cepat, lalu mencoba melepaskan tendangan keras dari jarak 30 yard. Ricardo dipaksa terbang menepis bola keluar. Sebuah peringatan serius bagi Portugal bahwa Belanda belum menyerah. Setelah itu, hujan tembakan jarak jauh mulai memborbardir kedua gawang. Membombardir gawang. Menit ke-53, upaya Belanda melenceng tipis. Setelah itu, hujan tembakan jarak jauh mulai memborbardir kedua gawang. Menit ke-53, upaya Belanda melenceng tipis. Semenit kemudian, giliran Figo mencoba peruntungannya, tapi Van der Sar dengan mudah menangkap bola. Tak lama, Manise melepaskan tendangan keras dari luar kotak. Lebih berbahaya kali ini, tapi Van der Sar kembali tampil sigap. Dan pada menit ke-58, sebuah roket dari permainan Belanda membuat Ricardo harus jatuh bangun untuk menepis bola. Seolah-olah pertandingan ini berubah menjadi kontes siapa yang bisa menembak paling keras dari luar kotak penalti. Tapi itu hanya jeda iklan, karena sebentar lagi siaran utamanya kembali. Tackle brutal, dorong-dorongan, dan kartu yang terus bermunculan. Menit ke-59, Deco dijatuhkan Van Bronckhorst tepat di luar kotak penalti Belanda. Tackle itu bukan hanya kartu kuning, tapi juga pemicu keributan besar. Kapten Portugal, Luis Figo, murka. Ia langsung berhadapan dengan Van Bommel, lalu menanduknya. Satu stadion pun meledak. Wasit mengangkat kartu kuning untuk Figo. Tapi yang luar biasa, Figo sama sekali tidak peduli. Dan tahu siapa lagi yang tidak peduli? Itu adalah pelatih Portugal, Luis Felipe Scolari. Sungguh gila, tapi inilah kenyataannya. Pertandingan ini memang sudah kehilangan akal sehatnya. Dan yang lebih mencengangkan, semua ini bahkan belum berakhir. Faktanya bisa dibilang laga baru saja mulai mendidih. Pada menit ke-60, Simão nyaris membawa Portugal unggul 2-0 lewat tendangan bebasnya. Tetapi bola hanya sedikit melenceng. Lalu di menit ke-63, kita menyaksikan kartu merah kedua malam itu. Paula Rose yang sudah mendapatkan kartu kuning pertama
karena mencederai Ronaldo di menit ke-7, kembali diganjar kartu kuning setelah menyingkut wajah Figo di sekitar garis tengah lapangan. Ada yang mengatakan itu tidak sengaja, tetapi melihat jalannya pertandingan, sulit untuk mempercayai bahwa itu tidak disengaja. Dikeluarkannya baulah Rose memicu keributan kecil di pinggir lapangan. Ada dorong-dorongan dan adu fisik antara pemain dan staf dari kedua belah pihak. Beberapa bahkan harus ditahan. Setelah semua itu, pertandingan akhirnya dilanjutkan dengan Belanda yang masih terus menyerang dan mencari gol penyeimbang. De Kuyt mencoba melepaskan tembakan jarak jauh di menit ke-68. Bola sempat berbelok arah tetapi masih bisa diamankan dengan mudah oleh kiper Portugal. Lalu pada menit ke-71, Wesley Sneijder mencoba melepaskan tendangan voli dari tepi kotak penalti, tetapi berhasil diblok oleh pertahanan Portugal yang begitu kokoh. 2 menit kemudian, Deco yang sebelumnya jadi korban tackle keras, kali ini berperan sebagai pelanggar. Ia melakukan sliding tackle dari belakang kepada Heitinga hingga lawan itu terpelanting dan berguling. Hal itu dengan cepat memicu keributan lain di lapangan. Wesley Sneijder mendorong Petit hingga jatuh ke tanah dan memicu adu mulut dan dorongan antara pemain kedua tim yang berlangsung cukup lama. Hasilnya, kartu kuning diberikan kepada Sneijder dan Van der Vaart. Untuk menunjukkan betapa tegangnya laga ini, Portugal bahkan sempat mengeluarkan bola ke luar lapangan untuk memberi kesempatan perawatan medis kepada pemain. Dan sesuai prinsip fair play, Belanda seharusnya mengembalikan bola kepada Portugal setelah permainan dilanjutkan. Tetapi mereka tidak melakukannya. Ini sama sekali bukan pertandingan dengan semangat fair play. Dan kekacauan hanya semakin menjadi-jadi. Pada menit ke-75, kiper Ricardo akhirnya tak luput dari catatan wasit. Ia diganjar kartu kuning karena berusaha membuang-buang waktu. Supporter Belanda menyorakinya dengan penuh kemarahan, sementara Portugal justru melihatnya sebagai bagian dari strategi bertahan hidup. 1 menit kemudian, suasana makin panas. Nuno Valente ikut masuk buku catatan setelah melanggar Van Persie di lini tengah. Wasit benar-benar seperti sedang menulis daftar panjang yang tak berujung. Dan kemudian datanglah momen yang membuat seluruh stadion gempar. Menit ke-78, Deco, motor permainan Portugal, mendapat kartu kuning kedua karena mencoba menghalangi serangan cepat Belanda. Ia pun harus meninggalkan lapangan. Stadion bergemuruh. Itu adalah kartu kuning ke-15 dan kartu merah ketiga malam itu. Pertandingan yang semula 11 lawan 11 kini telah berubah menjadi 9 lawan 10. Rasanya tidak ada satu orang pun yang bisa menebak betapa kacau jalannya laga ini. Namun wasit rupanya masih belum selesai. Drama belum berakhir. Dengan keunggulan jumlah pemain, Belanda menyerang dengan segala cara. Mereka tahu inilah kesempatan emas untuk menyamakan kedudukan. Dan seluruh orang di stadion yakin De Kuyt akan menjadi pahlawan. Ia berada dalam posisi 1 lawan 1 dengan Ricardo, tanpa jebakan offside, tanpa gangguan, hanya tinggal mendorong bola melewati kiper. Satu sentuhan saja bisa mengubah segalanya. Namun Ricardo yang sudah berkali-kali menjadi tembok kokoh Portugal muncul lagi sebagai penyelamat. Ia maju lebih cepat, membaca arah bola, dan menutup ruang dengan sempurna. Dengan refleks yang luar biasa, ia melakukan penyelamatan yang tampak mustahil. Seluruh Portugal bernafas lega, sementara Belanda hanya bisa memegang kepala mereka. Tetapi harga yang harus dibayar mahal, Ricardo jatuh terkapar setelah penyelamatan heroiknya. Raut sakit terlihat jelas dan sejenak Portugal ketakutan kehilangan penjaga gawang andalan mereka. Tim medis berusaha menolongnya. Waktu terasa berjalan begitu lambat, namun Ricardo menolak menyerah. Dengan wajah penuh tekad, ia bangkit lagi, menegaskan bahwa ia akan tetap berdiri bersama rekan-rekannya hingga peluit akhir. Menit ke-88, drama belum juga usai. Kali ini giliran Van der Sar yang mendapat benturan keras di ujung lain lapangan. Si mau menabrak sang kiper Belanda yang keluar untuk mengamankan bola. Sesaat ia terbaring, namun sebagai kapten, Van der Sar tahu waktu bukanlah sekutunya. Ia segera bangkit, menolak rasa sakit karena Belanda masih mengejar satu gol yang terasa begitu jauh namun tetap mungkin. Hanya semenit kemudian, De Kuyt kembali jadi harapan. Kali ini lewat sebuah tendangan akrobatik dari luar kotak penalti. Bola meluncur deras seolah ditakdirkan menembus gawang Portugal. Tetapi sekali lagi, Ricardo menjelma menjadi mimpi buruk bagi Belanda. Dengan refleks yang mustahil, ia kembali menepisnya. Saat itulah takdir merasa menutup pintu rapat-rapat. Malam itu jelas bukan milik Belanda.
Harapan dan ambisi mereka berubah menjadi keputusasaan, frustasi, bahkan keputusasaan yang kentara. Dan seolah untuk menutup semua kekacauan dengan simbol sempurna, pada menit ke-95, Van Bronckhorst melakukan tackle yang sembrono. Wasit tanpa ragu mengangkat kartu kuning kedua, yang berarti kartu merah keempat di laga itu. 4 pemain diusir, 16 kartu kuning bertebaran, dan pertandingan pun berubah menjadi catatan hitam sejarah. Menjelang peluit panjang, kamera menyorot pemandangan yang ikonik sekaligus ironis. 3 dari 4 pemain yang diusir, Paul Rose, Van Bronckhorst, dan Deco, duduk berdampingan di bangku cadangan. Komentator pun menyebutnya sebagai sudut anak nakal. Sebuah istilah yang mungkin terdengar ringan, tetapi sesungguhnya mencerminkan betapa kerasnya pertandingan malam itu. Sebenarnya, sepanjang 90 menit lebih, pertandingan ini memang terasa seperti pertandingan anak nakal. Semua orang terjebak dalam pusaran emosi. Para pemain, pelatih, supporter, bahkan Presiden FIFA, Sepp Blatter. Ia sampai melontarkan kritik pedas, mengatakan bahwa wasit seharusnya memberi kartu kuning kepada dirinya sendiri atas cara dia memimpin laga. Dan meski 16 tahun kemudian rekor itu akhirnya pecah, ironi tetap terasa. Pertandingan yang melampaui rekor ini pun kembali melibatkan Belanda. Seakan tim oranye memang ditakdirkan selalu berada di pusaran laga paling keras, paling liar, paling emosional di panggung dunia. Pertandingan ini akan selalu dikenang, bukan karena indahnya permainan, tapi karena intensitas, amarah, dan hujan kartu yang membuat dunia terdiam. Portugal mungkin keluar sebagai pemenang, tapi sejarah akan selalu menyebutnya sebagai The Battle of Nuremberg, sebuah laga yang lebih mirip pertempuran daripada sepak bola. Sekarang saya ingin bertanya, menurut kalian, apakah pertandingan ini murni salah wasit yang gagal mengendalikan emosi pemain? Atau memang para pemain yang sudah terlalu terbakar amarah hingga tak terkendali? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, kalau suka dengan kisah dramatis sepak bola seperti ini, tekan tombol like, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan cerita bola berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.